guys, jumpa lagi dengan saya Delvi di channel kita seputar RD. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya guys, dan tekan loncengnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Setiap daerah di Indonesia memiliki daya tarik wisata unggulannya masing-masing. Begitupun dengan kota Bandung. Bandung adalah kota yang selalu ngangenin, bahkan bagi anda yang udah sering liburan ke Bandung sekalipun. Bukan cuma karena suasananya yang sejuk dan asri, tapi kota Kembang juga menawarkan beragam tempat wisata yang menarik. Akses jalannya yang mudah dan letaknya yang strategis membuat tempat wisata di kota ini menjadi pilihan lokasi liburan pada akhir pekan. Selain memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi, Bandung juga terkenal memiliki berbagai macam kuliner yang lezat. Nggak heran juga, tiap akhir pekan ada ribuan atau bahkan puluhan ribu masyarakat Jakarta yang memilih kota Bandung sebagai destinasi liburan pendek mereka. Mulai dari wisata alam yang memesona hingga tempat-tempat bersejarah yang mengesankan, Bandung memiliki segalanya untuk memuaskan selera liburan kamu. Bagi anda yang ingin menjelajahi keindahan kota ini, inilah beberapa tempat wisata seru yang wajib kamu kunjungi saat berada di kota Bandung. Yang ke-1, Museum Konferensi Asia Afrika. Museum ini menyimpan berbagai koleksi foto dari masa lalu saat konferensi yang digelar yang setelah Indonesia merdeka ini. Ada pula ruang pameran, diorama, dan ruang audiovisual yang bisa dikunjungi wisatawan. Konferensi tersebut adalah sebuah pertemuan penting antara pemimpin dan perwakilan dari negara-negara Asia dan Afrika. Tujuannya untuk memperjuangkan kemerdekaan, dekolonisasi, serta kerjasama antar bangsa di kawasan tersebut. Museum ini memiliki berbagai artefak, foto, dokumen, dan benda-benda bersejarah terkait konferensi. Tidak hanya menampilkan sejarah konferensi Bandung itu sendiri, tetapi juga menggambarkan konteks sosial, politik, dan budaya pada saat itu. Museum ini memiliki tujuan menyebarkan pengetahuan tentang peristiwa bersejarah kepada generasi muda dan masyarakat umum. Museum ini berada di Jalan Asia Afrika. Museum ini dibuka pada hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Pengunjung dianjurkan melakukan reservasi secara daring sekaligus menentukan waktu kunjungan terlebih dahulu melalui situs web resminya, dan Anda perlu tahu terdapat beberapa waktu kunjungannya. Yang kedua, Kawah Putih Ciwidey. Kawah Putih Ciwidey sendiri merupakan danau kawah yang terbentuk dari letusan Gunung Patuha, salah satu gunung berapi di Jawa Barat. Air di danau kawah ini memiliki kandungan asam yang sangat tinggi yang menyebabkan permukaannya berwarna putih kehijauan atau malah biru dan coklat. Warna permukaan ini bisa berubah sesuai konsentrasi sulfur di dalamnya dan temperaturnya. Kalau beruntung, kamu bisa datang saat kawah putih berwarna putih kehijauan yang indah, membuatnya menjadi background yang keren untuk berfoto, bahkan untuk foto prewedding juga. Saat fajar, pengunjung akan disuguhkan landscape matahari terbit yang menawan. Adapun saat malam, gugusan galaksi Bima Sakti akan terlihat dengan jelas. Untuk memasuki kawasan Kawah Putih, pengunjung harus naik ontang-anting. Kendaraan ini disediakan pengelola sebagai transportasi menuju Kawah Putih. Buat yang belum pernah ke sini, wajib banget setidaknya sekali seumur hidup lihat pemandangan magis di Kawah Putih. Yang ketiga, Trans Studio Bandung. Tahukah kamu bahwa Trans Studio Bandung adalah indoor theme park terbesar di kota Bandung? Trans Studio Bandung menghadirkan kurang lebih 20 wahana pilihan, mulai dari wahana ramah anak, wahana untuk remaja, dan wahana yang menantang adrenalin. Apalagi lokasi Trans Studio Bandung yang berada di dalam ruangan atau indoor akan membuat kamu bisa liburan tanpa takut kepanasan, kehujanan, atau terpapar polusi udara. Trans Studio Bandung terdiri dari 3 zona theme park, yaitu Studio Central, Lost City, dan Magic Corner. Dilengkapi dengan berbagai wahana seru, mulai dari diputar dan diayun di piring raksasa, dilemparkan ke ketinggian 40 meter, atau menjelajah ke dunia bawah laut. Semua bisa kamu rasakan dengan mencoba berbagai wahana di sini. Selain wahana seru, menawarkan berbagai pertunjukan mulai dari pertunjukan sulap, musik, tarian, dan parade kostum bisa kamu nikmati di wisata Bandung ini. Semua pertunjukan Trans Studio Bandung tentunya bertaraf internasional sehingga bisa membuatmu terkagum saat menontonnya. Tidak hanya theme park, Trans Studio Bandung juga terintegrasi dengan pusat perbelanjaan dan kuliner yang lengkap dan besar, yaitu Trans Studio Mall. Yang keempat, Masjid Raya Bandung. Masjid Raya Bandung tempo dulu dikenal dengan nama Masjid Agung Bandung. Masjid ini pertama dibangun tahun 1812, kemudian mengalami beberapa perombakan atau renovasi sampai peresmian Masjid Raya Bandung 4 Juni 2003 yang diresmikan oleh Gubernur Jabar saat itu. Masjid baru ini yang bercorak Arab menggantikan Masjid Agung yang lama yang bercorak khas Sunda. Masjid Raya Bandung memiliki 2 menara kembar di sisi kanan dan kiri masjid, dan masjid ini merupakan masjid tertua di Bandung. Menara setinggi
setinggi kurang lebih 81 meter ini dibuka untuk umum pada Sabtu dan Minggu. Dari ketinggian menara itu, kamu bisa melihat keindahan kota Bandung. Selain pemandangan kota, kamu juga bisa melihat keindahan Gunung Tangkuban Perahu. Hamparan rerumputan sintetis dengan gradasi hijau di alun-alun berpadu dengan corak dinding bangunan masjid menghasilkan panorama tersendiri, dan juga pengunjung bisa bersantai sambil menikmati udara sejuk kota Bandung tanpa harus takut kotor. Yang kelima, Museum Geologi Bandung. Museum ini memiliki koleksi berupa materi-materi geologi, mulai dari fosil, batuan, hingga mineral. Museum Geologi Bandung berupa bangunan 2 lantai dengan beberapa ruangan di masing-masingnya. Lantai 1 memiliki 3 ruangan utama, yaitu ruang orientasi, ruang sayap barat, dan ruang sayap timur. Ruang orientasi berisi peta geografi Indonesia berupa relief yang menayangkan kegiatan geologi dalam bentuk animasi. Ruang sayap barat terdiri dari beberapa bilik yang menyajikan informasi tentang hipotesis terjadinya bumi. Ruang sayap timur menyajikan informasi sejarah perkembangan makhluk hidup dari masa primitif hingga modern. Lantai 2 ini juga memiliki 3 ruangan utama, yaitu ruang barat, ruang tengah, dan ruang timur. Di ruang tengah, pengunjung dapat menyaksikan penyebaran tambang emas terbesar di Indonesia, yaitu di Pegunungan Tengah Papua. Sedangkan ruang timur memiliki 7 ruangan kecil yang semuanya berisi informasi tentang aspek positif negatif tatanan geologi bagi manusia. Buat kamu pecinta wisata edukasi, tentunya Museum Geologi Bandung adalah salah satu destinasi yang sangat wajib untuk kamu kunjungi. Yang keenam, Pascal Food Market. Pascal Food Market adalah salah satu kegiatan wisata kuliner favorit yang dilakukan ketika berkunjung ke Bandung, dan juga merupakan salah satu tempat makan yang legendaris dan sangat terkenal di Bandung. Pascal sendiri merupakan akronim dari Pasar Kaliki yang merupakan kawasan kuliner terbesar dan terpopuler di kota Bandung. Selain itu, ada kurang lebih sekitar 50 stand atau kedai makanan yang menyediakan berbagai menu makanan bagi pengunjung, mulai dari masakan khas Indonesia, masakan Asia Barat, dan berbagai pilihan makanan penutup yang menggugah selera. Pascal Food Market tidak sekedar menjadi tempat makan, tetapi juga menjadi ruang komunitas yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat dengan konsep desain yang unik dan modern, namun tetap mempertahankan nuansa tradisional. Tempat ini menjadi tempat yang pas untuk bersantai sambil menikmati hidangan yang lezat. Jika ke kota Bandung, jangan lupa untuk mampir ke Pascal Food Market ini. Yang ketujuh, Jalan Braga. Terletak di pusat kota Bandung, Jalan Braga memancarkan pesona arsitektur kolonial Belanda yang menawan. Dengan deretan bangunan bersejarah yang telah berdiri sejak abad ke-19, pengunjung dapat berjalan kaki menyusuri Jalan Braga, menikmati keindahan bangunan-bangunan tua yang penuh cerita dan merasakan atmosfer nostalgia masa lampau. Di sepanjang jalan terdapat berbagai toko, kafe, dan restoran yang menawarkan beragam pilihan kuliner dan souvenir khas Bandung. Jalan Braga juga terkenal sebagai pusat seni dan budaya. Terdapat beberapa galeri, seni, dan museum yang memamerkan karya seniman lokal dan internasional. Di beberapa sudut jalan, pengunjung dapat menemukan pertunjukan seni jalanan dan musik live yang menambah semarak suasana. Bagi pecinta kuliner, Jalan Braga menawarkan berbagai pilihan kuliner lezat, mulai dari masakan tradisional Sunda hingga hidangan internasional. Pengunjung dapat mencicipi berbagai makanan dan minuman di kafe-kafe dan restoran yang berjejer di sepanjang jalan. Di malam hari, Jalan Braga menjelma menjadi tempat yang romantis dan instagramable. Lampu-lampu jalan yang termaram atau redup dan gemerlapnya lampu dari kafe-kafe dan restoran menciptakan suasana yang romantis dan menawan. Yang ke-8, Kiara Arta Park. Taman seluas 13 hektar ini selalu ramai didatangi wisatawan lokal maupun luar kota yang ingin bermain, rekreasi, atau sekedar melepas penat. Kiara Arta Park adalah sebuah taman modern yang menawarkan berbagai wahana bermain serta wisata kuliner yang menggugah selera. Di sini dapat ditemukan pepohonan rindang yang teduh dan sebuah danau buatan. Terdapat area bermain di Kiara Arta Park yang dilengkapi ayunan, papan seluncur, dan juga terdapat wahana lollipop play lain yang berisi Ninja Warrior, wall climbing, perosotan, hingga trampolin. Taman ini memiliki beragam spot foto yang instagramable dan cantik, misalnya saja Dancing Fountain, Kampung Korea, Taman Asia Afrika, kereta Eropa, dan sebagainya. Keindahan atraksi air mancur menari bertambah pada malam hari dengan berhiaskan sorotan lampu berwarna-warni yang mempesona. Di beberapa sudut taman terdapat live musik dengan alunan musik dan bernyanyi bersuara merdu yang siap menemani waktu nongkrongmu di sana. Yang ke-9, Sudirman Night Market.
Sudirman Street Day and Night Market adalah pusat kuliner dengan aneka hidangan, mulai dari makanan Indonesia hingga Tiongkok dapat ditemui di sini. Apalagi suasana food court di sini sangat ramai dan seru, cocok untuk destinasi wisata kuliner. Food court ini didesain dengan penuh ornamen, menjadikan suasananya lebih seru dan hangat. Tidak salah apabila banyak pengunjung dari luar daerah baik sebagai wisatawan Nusantara maupun mancanegara datang ke kota Bandung karena salah satunya merasa tertarik untuk menikmati kuliner khas yang ada di kota Bandung. Apalagi apabila mendekati weekend, kota Bandung menjadi semarak dengan pengunjung yang mendominasi dari Jakarta dan sekitarnya. Banyak lampion dan lampu-lampu yang menggantung di sepanjang kawasannya. Suasana di Sudirman Street sangatlah ramai dan hidup, terutama pada malam hari. Lampu-lampu yang terang, alunan musik dari para pedagang dan aroma makanan yang menggoda membuat tempat ini menjadi tempat yang ideal untuk menghabiskan malam bersama keluarga dan teman-teman. Di beberapa areanya ada lukisan mural yang bisa dijadikan spot foto. Rasanya kurang lengkap jika berlibur ke Bandung tidak berburu kuliner di Sudirman. Yang ke-10, Paris Van Java Mall. Mall ini sukses untuk menarik banyak wisatawan datang berkunjung dan menjadi salah satu ikon kota Bandung. Sebagaimana namanya, mall ini mengusung tema ala Eropa dengan nuansa outdoor, membuat siapa saja yang datang merasakan suasana seperti berada di Paris. Bagi Anda yang belum pernah berkunjung ke tempat ini mungkin bertanya-tanya, apa yang membuat mall ini begitu spesial? Jadi, Mall Paris Van Java ini menyediakan berbagai layanan mulai dari pusat belanja, kuliner, hiburan, hingga wisata edukasi. Di sky levelnya terdapat wahana bermain ice skating. Di sini juga ada mini farm yang bernama Laktasari Mini Farm. Peternakan kecil ini bisa menjadi sarana belajar untuk anak-anak Anda. Mall ini juga memiliki mini zoo yaitu Kids Zoo. Anda dan keluarga dapat melihat berbagai koleksi burung, kancil, dan hewan-hewan lainnya. Di sini Anda juga bisa mencoba untuk memberi makan hewan-hewan tersebut. Jika ingin berbelanja dan berburu kuliner, maka Paris Van Java Mall Bandung bisa dijadikan opsi terbaik Anda. Yang ke-11, Alun-alun Bandung. Alun-alun Bandung adalah salah satu destinasi wisata yang populer dan wajib dikunjungi saat liburan di pusat kota Bandung. Daya tarik utama yang paling mencolok dari tempat ini adalah lapangan dengan rumput sintetis yang berwarna hijau. Wisatawan wajib untuk melepas alas kaki saat memasuki lapangan agar rumput tidak mudah rusak. Kawasan ini merupakan ruang terbuka bagi para wisatawan untuk bisa bersantai sambil berkumpul dengan orang-orang tercinta. Fasilitas yang didapat di sana antara lain Masjid Raya Bandung, Taman Bunga, area permainan anak, ruang baca, hingga street food. Kalian bisa berkunjung ke sini kapanpun kalian mau, tidak terbatas waktu, baik itu pagi maupun malam. Namun disarankan untuk datang malam hari agar bisa lebih menikmati suasana Bandung saat malam hari. Yang ke-12, Tahura Juanda Forest Park. Taman Hutan Raya Juanda merupakan salah satu taman yang dilindungi dan memiliki latar belakang sejarah, namun sekarang dijadikan sebagai destinasi wisata alam. Area ini berupa kawasan asri konservasi terpadu alam sekunder dengan berbagai tanaman serta jenis pinus. Berbagai habitat fauna juga terdapat di kawasan ini, diantaranya musang, tupai, kera, burung kepondang, burung kutilang, serta ayam hutan. Taman Hutan Raya Juanda yang membentang dari kawasan Pakar dan Maribaya ini memiliki panorama alam yang sangat indah ditambah suasana udara yang sejuk dan rindang. Hutan yang seluas 600 hektar ini mengundang pengunjung untuk menjelajahi daerah konservasi dan kebun raya dengan hutan pinus dan 4 air terjun, bunker bersejarah, dan melintasi jalan dengan suguhan pemandangan alam selama beberapa kilometer. Kawasan ini juga memiliki spot menarik dan ragam wisata yang bisa dikunjungi, yaitu Gua Belanda, Gua Jepang, outbound pinball, camping, flying fox, dan lainnya. Yang ke-13, Dalam Kaum Street Walk. Jalan Dalam Kaum merupakan tempat yang memiliki sejarah di kota Bandung. Jalan tersebut diambil dari nama Wiranata Kusuma II yang mendapatkan sebuah julukan Dalam Kaum. Jalan Dalam Kaum berada di sebelah kiri Masjid Agung Jawa Barat di alun-alun Bandung. Di sepanjang jalan tersebut banyak berjajar pertokoan dan pedagang kaki lima. Dimulai dari baju, sepatu, tas, topi, dan lainnya bisa didapatkan di sepanjang Jalan Dalam Kaum. Selain itu, banyak pedagang kaki lima yang menjual makanan yang bisa dibeli oleh para wisatawan saat berkunjung di jalan tersebut. Yang menarik perhatian para wisatawan, jalan tersebut bebas dari kendaraan sehingga para pengunjung lebih leluasa untuk berjalan kaki saat berbelanja di sekitaran jalan tersebut. Bukan hanya tempat berbelanja saja, tetapi Jalan Dalam Kaum bisa dibilang jadi salah satu tempat nongkrongnya warga Bandung dan wisatawan. Yang ke-14, Lembang. Lembang memang merupakan salah satu tempat yang menyajikan berbagai wisata seru, hits, dan kekinian. Lembang yang terletak di Bandung Barat ini sangat menarik perhatian wisatawan karena
karena termasuk tempat yang unik, menyediakan berbagai kuliner dan wisata yang beragam. Dulunya Lembang adalah daerah yang dominan dengan ladang kopi, tembakau, dan peternakan sapi. Bisa dikatakan bahwa Lembang hanyalah desa kecil yang berada di ujung Bandung saat itu. Karena mayoritas penduduknya bekerja di perkebunan, maka dari tahun ke tahun desa ini semakin subur, berkembang dan menjadi desa dengan tampilan alam yang indah. Di samping sejarah yang luar biasa mengenai Lembang, kini pemerintah juga mulai mensukseskan daerah Lembang dengan mendukung berbagai wisata kekinian yang hits dan disukai oleh seluruh kalangan. Perkembangan Lembang yang semakin tahu semakin pesat membuatnya menjadi distrik Ujung Berung Kulon. Hal ini terjadi karena Lembang adalah salah satu lokasi yang sejak zaman dulu ditempati kerajaan Priangan. Banyak sejarah unik yang membuat Lembang menjadi salah satu tempat yang spesial di Bandung. Yang ke-15, Monumen Bandung Lautan Api. Monumen Bandung Lautan Api terletak di sekitar alun-alun. Monumen ini dibangun untuk mengabadikan peristiwa bersejarah. Monumen ini dibangun sebagai bentuk mengenang peristiwa bersejarah Bandung Lautan Api yang terjadi ketika rakyat kota Bandung melakukan perjuangan melawan agresi militer Belanda II pada 23 Maret 1946. Monumen ini dibangun dengan tinggi sekitar 45 meter dan memiliki 9 bidang. Monumen ini sangat cocok untuk kamu yang suka berkunjung ke situs-situs bersejarah, tepatnya berada di lapangan Tegalega. Kegiatan yang biasanya dilakukan pengunjung yaitu seperti berpiknik di Taman Hutan Kota Tegalega, lalu berolahraga seperti jogging, bermain bulu tangkis, bersepeda, ataupun hanya sekedar berjalan-jalan dan berkuliner. Selain sebagai simbol sejarah, Monumen Bandung Lautan Api juga menjadi destinasi wisata edukatif. Pengunjung dari berbagai kalangan datang untuk belajar tentang sejarah perjuangan bangsa, mengagumi arsitektur monumen yang unik, dan menikmati suasana lapangan Tegalega yang asri. Yang ke-16, Gedung Sate. Gedung Sate adalah bangunan ikonis dan bersejarah di kota Bandung. Wisatawan yang datang ke tempat ini bisa menjelajahi gedung sekaligus belajar sejarah Indonesia. Meski bangunannya sudah berdiri sejak ratusan tahun lalu, Gedung Sate masih terlihat kokoh. Di dalam gedung ini terdapat Museum Gedung Sate yang dapat dikunjungi oleh wisatawan dan menjadi salah satu wisata edukasi yang wajib dikunjungi jika berkunjung ke kota Bandung. Museum ini menyimpan banyak koleksi benda dan nilai sejarah dengan mengusung konsep Smart Museum, sehingga pengunjung dapat menikmati kisah sejarah melalui teknologi digital yang interaktif. Dan juga museum ini khusus dibangun untuk memperkenalkan sejarah pembangunan Gedung Sate yang memiliki ciri khas berupa ornamen tusuk sate di atap gedung yang berfungsi sebagai penangkal petir. Museum Gedung Sate berada di bagian timur Gedung Sate dan berada di lantai dasar gedung. Ada beberapa fasilitas yang dapat dinikmati di dalam gedung ini. Untuk ke museum, pengunjung wajib melakukan reservasi maksimal 1 hari sebelum jadwal kunjungan Anda. Sekian dulu video dari saya kali ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga kalian suka, dan jika kalian suka jangan lupa untuk di subscribe ya guys. Kemudian like, comment, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.